Suci kembali hadir di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa berprestasi dari unit kegiatan mahasiswa Untidar. Oke, kita langsung aja memperkenalkan diri. Halo semuanya. Halo. Oke, langsung aja memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama, asal dari mana, prodi apa, serta dari UKM pencaksilat apa. Mungkin dari masnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Saputra dari Prodi Teknik Sipil 2021. Asal saya dari Jogja, Kulon Progo. Oke, dari UKM Merpati Putih. Merpati Putih. Oke, dari mbaknya? Oke, perkenalkan, nama saya Febriani Dwi Utami. Saya dari Prodi S1 Akuntansi angkatan 2022. Saya dari UKM Merpati Putih. Oke, udah ada 2 orang nih ya dari Merpati Putih. Sekarang kita beralih ke pencaksilat PSHT. Siapa aja? Saya. Oke, bisa bertanya diri mbak. Oke, perkenalkan, nama saya Indi Melati. Saya dari Magelang, Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Angkatan 2021. Oke, tadi udah ada cowok cewek. Nah, sekarang cowok. Mungkin masnya kok kalem sekali gitu. Anak saya. Oh, anak baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibran dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2021, asalnya Magelang, dari UKM Merpati Putih. Dari Merpati Putih, PSHT, Magelang, Jogja. Oke, beragam sekali begitu ya. Berarti dari berbagai daerah ketemunya di satu kampus Untidar dan satu UKM juga, satu jurusan juga ya. Oke. Nah, dari masnya yang sering senyum, Perkenalkan, nama saya Nafal Nugroho dari Magelang, Prodi S1 Teknik Sipil angkatan 2020 dari UKM Merpati Putih. Merpati Putih. Oke, Merpati Putih, PS1-nya cuma satu, Merpati juga. Sekarang dari mbaknya yang paling cantik. Halo, perkenalkan, nama saya Cantika Desita Salsabila. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 22. Terus saya dari asal Magelang. Terus UKM saya divisi Merpati Putih. Oke, namanya Cantika. Wah, seperti memang orangnya ya. Ternyata saya nggak salah sebut ini tadi. Benar-benar cantik orangnya ternyata. Oke, beragam-ragam daerah dan beragam juga program studinya ketemu di satu UKM begitu ya. Oke, teman-teman. Bagaimana sih perasaannya ketika teman-teman kemarin tuh mendapatkan juara di pertandingan? Mungkin dari, Mbak Cantika saja dulu. Bagaimana Mbak rasanya? Bangga, senang banget karena kita semua bisa mewakili Universitas Tidar di kancah nasional tentunya. Jadi kayak bangga banget, euforianya kita bisa membawa Universitas Tidar nih di kancah nasional. Oke, berarti ada suatu kesenangan tersendiri gitu ya? Banget. Dan tentunya teman-teman pasti lebih semangat juga kan karena banyak banget yang hadir begitu. Oke, mungkin dari masnya bagaimana perasaannya mas? Kalau buat saya ya senang tapi nggak terlalu berlebihan. Karena kan bukan event resmi gitu loh, jadi kayak open gitu, jadi kayak pesertanya pun kayak yang masih pemula gitu. Kan nggak apa-apa ya tapi mas? juga seneng. Oh. Soalnya dulu kan saya hobinya bukan silat, aslinya kan bola. Tapi di bola saya sampai diklat itu susah kan ketemu chemistry sama teman-temannya di jadi minim mau ya prestasi lah di bola cuma sedikit, terus saya pindah ke silat baru 3 tahunan. Kalau di silat 3 tahun itu masih disebut pemula, jadi kayak bangga bisa menang kemarin. Oh gitu. Wah, 3 tahun kok masih pemula mas? Setahu saya kan kalau 3 tahun itu ibaratnya itu udah D3 ya? Iya, D3 ya, udah bisa bekerja, istilahnya seperti itu kan. Ternyata kalau di pencaksilat itu usia latihannya 3 tahun itu masih tergolong pemula begitu ya. Nah, bagaimana sih cara masnya sendiri untuk memupuk rasa bisa biar menang gitu? Karena mas sendiri kan bilangnya masih pemula tadi. Iya, tapi kalau untuk menang itu kayak dari mental sih mbak. Kalau dari kecil saya emang sukanya berkelahi toh. Oh, jadinya biar tersalurkan lah udah ke silat. Wah. Oke. Kalau bagian teknik ada pelatihnya kan. Oke, mungkin dari perasaannya mbaknya. Menurut saya perasaannya bangga ya, bisa mewakili Universitas Tidar sendiri, juga
bisa membanggakan orang tua juga gitu. Oke, dari Mbaknya bagaimana Mbak perasaannya? Ya pastinya seneng ya, soalnya kan berbuah manis dari latihan beberapa bulan-bulan, susah-susah gitu. Jadi ada rasa senang dan bangga dari diri. Oke. Biar kayak, wah dulu saya latihannya itu keras banget dan setelah saya dapat juara itu rasanya tuh wah gitu ya. Oke, dari Masnya nih bagaimana Mas perasaannya Mas? Kalau dari saya senang banget, soalnya dulu tuh pernah vakum 2 tahun lebih. Itu karena pernah tangan saya patah dua-duanya tulangnya. Itu jadi motivasi saya buat masuk nggak bisa lagi juara lagi gitu loh. Jadi saya latihan terus walaupun sambil kegiatan yang lain gitu. Akhirnya bisa juara lagi. Senang banget sih. Biasa. Berarti udah 2 kali patah Mas? Dua-duanya ini kan ada 2 tulang, terus operasi 2 kali dipasang sampai cabut. Ini sampai nyambung lagi baru latihan lagi kemarin. Oh ya, kemarin tuh pernah untuk sempat kepikiran buat nggak ikut lagi toh. Tapi kok pernah lihat story-nya temennya Mas ini. Wah, ini pecilat kayak kok ada silat di sini gitu loh. Kayaknya aku bisa kayak dulu lagi gitu loh. Ya akhirnya aku ikut latihan lagi WA Mas ini, ikut latihan merpati putih ini. Akhirnya juga bisa juara lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ada pemicu semangatnya begitu ya, meskipun harus patah 2 kali gitu ya. Kalau saya sih, kalau patah 2 kali Mas, ya saya juga bakal mikir lagi sih kalau untuk mau ikutan lagi. Karena dulu saya juga pernah patah begitu, tapi ya saya kapok aja sih. Oke, dari Masnya ya sering senyum. Perasaan saya yang pasti bangga ya Mbak, bisa mewakili Untit, terus bisa membawa hasil yang baik juga buat Untit. Terus yang mesti itu yang bikin paling seneng itu kebersamaannya sama teman-teman lain Mbak. Itu benar-benar satu sama lain tuh, atlet-atletnya itu kompak banget. Itu mungkin yang akan menjadi memori yang tak terlupakan tuh momen bersamanya itu. Wih, si paling bersama nih ya. Tapi kan memang biasanya kan kalau kita ada ikut kegiatan seperti itu kan sering ketemu teman itu sebagai salah satu pemicu kita untuk semangat gak sih? Betul banget Mbak. Ya. Oke nih, nah next pertanyaan ya. Apa aja sih yang perlu teman-teman siapkan sebelum pertandingan itu? Mas Fian, mungkin dari Mas Fian lagi boleh. Mungkin yang dipersiapkan yang pasti latihan ya Mbak, karena kita nggak tahu lawan kita itu siapa, kita nggak boleh ngeremehin, jadi harus latihan terus. Di silat itu kan ada 2 kategori, ada seni dan ada laga. Jadi yang seni juga harus ngapalin terus mantepin gerakannya, terus yang laga juga harus mempersiapkan tekniknya, berat badannya juga harus dijaga. Untuk urusan lain persyaratan ya persyaratan yang ada di juknis dari lomba tersebut juga. Oke. Nah, itu secara teknis dari merpati putih begitu? Umum sih Mbak. Umumnya. Ya. Umumnya. Berarti kalau kita masih pemula itu belum bisa ya untuk bertanding atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau itu kuasanya pelatih ya Mbak. Jadi pelatih apakah nanti berani menurunkan atletnya udah layak atau belum, itu nanti dari pelatihnya sendiri yang mengatur. Ini siswa ini udah layak apa belum untuk turun pertandingan. Nah biasanya yang milih itu langsung dari pelatihnya. Oke. Berarti secara umumnya itu untuk kita bisa terjun itu memang benar-benar harus memenuhi kriteria itu ya? Iya, karena pengalamannya Masnya tadi juga itu juga sangat mengaruhkan, itu sangat fatal ya Mbak. Kalau misalnya pelatih asal-asalan ngomongin siswa terus di pertandingan itu ada terjadi apa yang tidak diinginkan, itu kan nanti juga yang kena nggak cuma siswanya toh, yang pasti siswanya tersebut trauma, terus juga yang lain pasti juga bakal kena dampaknya itu. Oke, BTW nih ya, apa sih yang memicunya semangatnya teman-teman untuk termotivasi begitu untuk menjadi seorang atlet? Mungkin dari Masnya, dari Mbaknya aja dulu deh. Silakan Mbak. Untuk memacu motivasi ya. Memacu motivasi tentunya karena adanya dukungan dari orang tua yang benar-benar mendukung banget. Jadi kayak latihannya tambah lebih semangat, lebih giat gitu. Berarti
biar lebih termotivasi begitu ya. Iya. Karena kan doa dari orang tua Iya. lebih afdol lah ya. Oke, dari Mbak Cantika dulu deh. Oke, yang pertama mungkin karena hobi. Kita semua disatukan di sini mungkin karena hobi kita adalah senang berantem dan berantemnya tapi di arena. Terus kedua karena kita mungkin dari SMA dan SMP-nya udah pernah menggeluti silat lama. Terus akhirnya kita menemukan nih kampus Universitas Tidar yang mewadahi atlet di sini, atlet kabupaten, kota, bahkan dari Jogja, bahkan dari luar pun akhirnya kita diwadahi di sini. Dan yang bikin kita semangat ya kita pengen bawa Universitas Tidar sampai di kancah nasional nanti. Oke, good job banget ya ternyata. Dari Masnya nih. Kalau motivasi dari saya yang paling besar yaitu kan dulu saya silat itu nggak direstui sama orang tua. Tadi kan saya anak tunggal. Oh, anak tunggal juga. Iya, jadi kayak sayang banget dulu, takut dipukul kok kenapa. Dulu pernah di event toh kepukul masuk rumah sakit saya karena tembus dada toh. Itu pas awal-awal lah. Terus habis itu mah nggak boleh latihan, tapi saya tetap ngeyel. Nah ini buat pembuktian lah sama orang tua. Terus kemarin dapat piagam itu bangga. Seperti ngeyelnya itu nggak apa-apa asalkan bisa membanggakan orang tua. Tapi sebenarnya orang tuanya tuh misalnya nih masnya kalau di pertandingan nih pernah nggak orang tua tuh merasa gak usah tanding lah gitu karena nanti kamu kenapa gitu. Awalnya dulu gitu, tapi sekarang udah tak rubah. Tak seru. Kalau khawatir ibu doain anaknya aja gitu. Sekarang udah doain, nggak pernah ngekang lagi enggak. Oke, mungkin yang terakhir ya. Mungkin di penghujung acara nih. Nah, apa sih yang pengen teman-teman sampaikan ke Sobat Untidar gitu di Sarang Untidar kali ini? Mungkin dari Mbak yang Masnya dulu aja. oh, boleh dari Masnya dulu bagaimana? Ya, yang mesti teman-teman Untidar, ini besok kan juga ada maba 2023 Untidar. Nah, silakan masuk ke UKM pencaksilatnya, UKM olahraga. Nanti itu di UKM olahraga ada pencaksilatnya di dalam Merpati sama PSRT. Silakan join, nanti kalau ada event latihan bareng-bareng, kita berangkat bareng-bareng, kita berprestasi bareng-bareng. Pokoknya sekono prestasi top. Wih, mantap. Nah, sekarang tadi kan dari Masnya nih, mungkin dari Mbaknya Yang ya sama, hampir sama. Terus tetap semangat aja sih. Tetap semangat kalian buat maba juga kalau punya prestasi di bidang pencaksilat kalian bisa gabung di UKM pencaksilat, bisa di MP atau PSRT gitu. Nanti kita saling sharing, kita nambah pertemanan juga, nambah untuk berprestasi juga gitu. Oke, mungkin dari satu kata ya buat dari Masnya dulu mungkin apa Mas? Jangan takut mencoba, Mas. Oke, jangan takut mencoba. Dari Masnya? Ini banyak juga ya. Oke. boleh. Dari Mbaknya? Ayo terus berprestasi. Oke, ayo berprestasi. Masnya? Jangan takut gagal. Kalau gagal coba lagi. Oke, coba lagi Mbaknya? Jangan pantang menyerah dan terus berusaha. Oke. Intinya tetap semangat begitu ya, dan terutama untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bergabung begitu. Oke, terima kasih ke teman-teman UKM Pencaksilat yang telah hadir dan juga sharing di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Mungkin usai sudah ngobrol santai pada sore hari ini di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Saya Reka Suci melaporkan untuk Untidar.